Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salat, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri mereka atau hamba yang sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik izin itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul-Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yakni kata sambutan dari Wakil MJS kepada Saudara Alpino, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk menghadiri acara serah terima jabatan dari Laskar 31 ke Laskar 32 sekaligus latihan kepemimpinan siswa atau LKS bagi Laskar 32 sekaligus Laskar 33.
Salawat dan salam dan pimpinan kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sebelumnya terima kasih kepada yang terhormat Bapak Muhammad SAG selaku pembina Rois Anur SMA Negeri 9 Palembang yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara kita pada pagi hari ini. Kemudian saya terima kasih kepada seluruh pengurus dan seluruh panitia acara ini, mulai dari MJS ataupun dari tim inti Laskar 31. Dan saya juga berterima kasih kepada kalian semua, adik-adik Laskar 32 dan Laskar 33 yang telah menyempatkan hadir untuk acara kita pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada para hadirin semua. Yang pertama, acara ini ialah acara rutin tahunan yang selalu kita laksanakan yang bertujuan untuk memberikan kalian sebuah pegangan untuk menjalankan organisasi ini. Terlebih lagi untuk Laskar 32, materi ini mungkin akan sangat berguna untuk kalian karena satu tahun ke depan kalian akan mengurus organisasi ini. Dan untuk Laskar 33 silakan disimak juga karena seterusnya setelah Laskar 32 kalian akan meneruskan kepengurusan selanjutnya. Baiklah, yang kedua saya ingin menyampaikan kepada seluruh tim inti yang telah terpilih. Saya ucapkan selamat atas terpilihnya kalian. Dan yang terpenting, saling menghargai antara jabatan itu. Jangan menganggap kalian seperti paling berkuasa atau ya tidak adil lah istilahnya ya. Jadi saya harap kalian itu sama rata, jangan terlalu tinggi ego, turunkan egonya, silakan berbaur bersama. Dan juga kalau ada masalah di antara kalian silakan selesaikan dengan baik-baik dengan cara musyawarah agar organisasi ini bisa terus maju dan tidak mundur seperti angkatan sebelumnya. Dan untuk Laskar 33, kakak harap mulai dari pertemuan ini kalian bisa lebih tertib lagi menaati peraturan yang ada, terutama yang akhwat. Saya harap kalian mentaati seluruh peraturan yang ada. Dan yang iwan, yang belum atau yang jarang datang, yang jarang hadir dalam kegiatan, saya minta mulai minggu ini kalian semua bisa hadir, bisa meramaikan seluruh kegiatan yang ada di eskul kita ini. Baiklah, mungkin itu saja kata sambutan yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah SWT. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Alvino yang telah menyampaikan kata sambutannya kepada ini. Selanjutnya yakni sambutan dari pembina Rohis kepada Bapak Muhammad SAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna,
Ya Arhamar Rahimin irhamna Ya Zal Jalali wal Ikram, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita tingkatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan pagi ini kita masih dapat berkumpul bermuajjah dalam rangka sertijab dari angkatan Laskar 31 ke Laskar atau angkatan 32, yang mana ini adalah acara rutinitas tiap tahun kita laksanakan untuk melanjutkan regenerasi kepemimpinan di Eskul Rafis An-Nur SMA Negeri 9 Palembang. Sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta atas beserta keluarga dan ahlinya, serta atas beserta para sahabat-sahabatnya, serta atas beserta para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh laskar yang hadir, Laskar 31, Laskar 32, dan Laskar 33. Mungkin ada alumni yang datang, kira-kira ada alumni yang datang? Tidak ada ya? Belum Pak. Ibu Nur Aini diundang nggak? Agak siang Pak beliau datang Pak. Oh, agak siang. Kita diundang ya? Alhamdulillah. Pak ini agak ini dengan Ibu Nur Aini itu, karena nggak baca naik motor itu, sedih Pak. Kemana-mana naik gojek. Jadi yang mana sempatnya saja ya. Kalau dia tidak datang, dimaklumi. Yang perlu saya kemukakan di sini bahwasanya angkatan 31 ini nantinya setelah serah terima jabatan jangan sesekali membiarkan adik-adiknya ini kalau ada salah tidak ditegur. Angkatan 32 ini kalau ada sekiranya kurang berkenan, yang melenceng dari prinsip-prinsip dari Eskul Rafis, boleh-boleh saja untuk menegurnya. Karena Laskar 31 ini dianggap senior di sekolah ini. Apabila nanti sudah tamat, itu dinamakan alumni. Maka Laskar 32 ini nanti setelah menjabat kompak-kompaklah dalam mengadakan kegiatan. Karena seluruh kegiatan itu kalau tidak ada kekompakan biasanya kocar-kacir ya. Dan terlihat sekali kalau acara itu tidak kompak. Maka Pak Aratan apabila acara terlaksana dan sudah diprogramkan apapun itu nanti seluruhnya harus kompak. Maka dari itu, dari sinilah dinasihati apabila seluruhnya akan kompak dalam melaksanakan seluruh kegiatan, karena Pak ini adalah menjembatani antara acara kamu itu dengan seluruh guru-guru, kepala sekolah, seluruh staf yang ada di sini. Itu adalah jembatannya, itu adalah pembina. Maka pembina inilah yang mengaturnya hubungan acara ini dengan seluruh guru-guru dan kepala sekolah. Bahkan penceramahnya pun itu melalui pembina atas persetujuan dari pembina. Dan ini Pak harapkan
program-program yang sudah direncanakan oleh Angkatan Laskar 32, laksanakan dengan matang, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada apa yang kurang mengenai pelaksanaan program itu, dapat berkonsultasi langsung dengan pembina bagaimana baiknya. Dan Pak harapkan setiap kegiatan proposal itu harus sudah selesai 2 minggu minimal, 2 minggu sebelum acara dilaksanakan. Di 2 minggu sebelum acara dilaksanakan. Untuk mengaturnya ini, dari proposal inilah, kalau sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, sudah di ACC, maka pelaksanaannya itu lebih matang lagi. Jangan sampai sehari sebelumnya tuh acara baru di ACC oleh kepala sekolah. Masalah ini kan menyangkut finansial. Apa itu finansial? Keuangan. Masalah ini penceramah ada duitnya, nak datang ke tenda ada duitnya, setidak-tidaknya nak dipanjer. Seluruh kegiatan banner nak dipanjer, seluruhnya itu kan masalah finansial. Jadi kalau 2 minggu sebelum acara kita mengaturnya itu sangat dengan santai, rileks ya. Jangan sampai sehari atau 2 hari itu kelabakan. Terutama mencari penceramah. Mencari penceramah ini tidak mudah, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Dia ini harus dihubungi dulu 2 minggu sebelum acara, bisa tidaknya. Karena seluruh penceramah itu seluruhnya ini kan sudah ada jadwal untuk ceramah itu. Dilihatnya jadwal ceramah ini. Kalau dia ada, dia ngomong tidak bisa. Kalau jadwal ceramahnya ini kosong, baru dia ngomong insya Allah bisa. Nah, ini perlu diketahui bahwasanya acara-acara yang kita laksanakan ini terutama ini adalah memperingati Hari Besar Islam. Ya. Bulan September nanti ada di pertengahan bulan. Apa itu? Maulidin Nabi. Itu harus sudah dibuat proposalnya ya. Kalau tidak bisa, yang sudah terbiasa membuat proposal itu sampai Nabila deh. Anggap cepat ya kalau buat proposal deh. Nah, ini 2 minggu ya sebelum acara. Tak tungguin untuk acara Maulidin Nabi. Setelah itu untuk tahun 2024 ini tidak ada kegiatan lagi. Dan ini Pak pikir-pikir ini nanti kalau ada waktunya. Pak ini ingin untuk studi komparatif ya, perbandingan ke SMA Negeri 6 Palembang. Karena tahun kemarin itu belum terlaksana. Nah, ini untuk Laskar 32 ini apabila nanti ada kesempatannya, ada waktunya, ini nanti kita studi komparatif ke SMA Negeri 6 Palembang ya. Yang mana SMA Negeri 6 Palembang ini adalah sebagai percontohan eskul rohis di Sumatera Selatan ini. SMA lain di Sumatera Selatan ini kalau ingin melihat kegiatan rohis yang terbaik, dia akan datang ke SMA Negeri 6 Palembang. Di sanalah seluruh kegiatan rohis ini dari tadarus pagi sampailah kegiatan-kegiatan keagamaan. Karena SMA Negeri 6 Palembang ini mengutamakan keagamaannya. Dia lebih
mengutamakan keagamaannya. Maka anak-anak yang SMP-nya itu dari pondok pesantren, banyak dia ke SMA 6 sana. Yang rata-rata dari SMP-nya itu dari SD SMP itu dari pesantren, dia banyak masuk ke SMA Negeri 6 Palembang. Dan apabila kita ini bertanding, ada kegiatan rohis di Sumatera Selatan ini, baik itu tilawah, hafiznya, terus itu kegiatan hadrohnya, ceramahnya, paling menonjol memang dari SMA Negeri 6 Palembang. Dan saya banyak bersyukur di kemarin itu biasanya kita untuk tilawah itu nomor 3 di SMA 19, di SMK Negeri 1 kemarin itu kita juara nomor 2 Ralfini ya. Jadi ada peningkatan ya. Kalau bisa nanti kalau tahun ini masih Ralfi belum tamat, masih sebagai siswa kita ini, kalau ada nantinya, kalau juara 1 itu wajar. Juara 1 itu wajar, berarti meningkat terus. Yang ini dari ini itu kan ya terus ya. Ini sebagai penggantinya nanti ya. Siapa saja nanti ya yang tilawahnya itu nanti diikut sertakan, yang sudah mulai ya diikut sertakan. Dari akhwatnya kalau ada ya silakan. Ini di SMA Negeri 8 ini ada lomba. Kamu tahu nggak? Tanggal 4 September ini. Kalau mau ikut buat proposalnya, persiapkan ya. Buat proposal, siapkan anak-anaknya. Karena di sana ada hafalan Al-Qur'an ya. Juz yang pertama dan juz yang ke-30. Ya, setiap lomba ya Pak beritahu ya, setiap lomba untuk hafalan Al-Quran itu juz pertama dan juz 30. Kalau kamu hafal juz yang pertama dengan juz yang 30, kamu boleh ikut. Walaupun juz yang kedua, ketiga, keempat kamu tidak hafal. Karena setiap lomba Pak perhatikan ya, Pak perhatikan yang sudah Pak dalam mendampingi anak-anak ini, Pak perhatikan itu juz yang pertama itu dengan juz yang ke-30. Jadi kalau kamu menghafal Al-Quran, hafal juz yang pertama dan juz yang ke-30 kalau mau ikut ya. Ini anak dalam lomba di sini disebutkan ayatnya, suruh meneruskan. Ayatnya disebutkan suruh teruskan. Kalau dia diam berarti tidak hafal ya. Jurinya ini nambah lagi, kalau tidak bisa menyambut berarti anak ini tidak hafal. Begitulah dengan ayat-ayat selanjutnya. Kalau dia hafal, saling sambut menyambut antara peserta ini dengan juri saling sambut ya. Kalau hafal betul, kedengaran itu asik ya. Hafal betul anaknya. Nah, ini kalau lomba-lomba yang ada di luar itu semacam itu. Nah, seluruh kegiatan ini kalau kamu siap, ada lomba di mana saja, ya. Kalau kamu mau ikut, persiapkan proposalnya, persiapkan anak-anak yang mau ikut, ya. Pak, ada yang mau ikut Pak, ini Pak, ke SMA 8, proposalnya ini, anak yang tampil ini, langsung Pak cek gitu ya, Pak panggil biasanya untuk kesiapannya. Kalau sudah siap baru, nah, ini ya. Kadang-kadang tuh Pak antar ya, antar kalau ada senggang waktu Pak antar itu sebagai pendampingan itu. Nah, ini semoga anak-anak yang tanding ini ada support mental ya, ada support mental air. Didampingi oleh pembina ini, jadi mental itu naik ya, mental itu ya.
Lain kalau pembinanya tidak ada, dia sendirian yang tidak didampingi. Biasanya tuh agaknya down mentalnya. Maka faktor psikologi ini kemanapun kamu akan tampil akan didampingi. Kalau saya berhalangan, saya minta kepada Ibu Nur Aini itu dampingi, karena pembina Rohis ini saya sendiri dengan Ibu Nur Aini. Jadi itulah untuk sertifikat ini nanti, mudah-mudahan dari seluruh angkatan ini sudah jelas di sini bahwasanya tiap pemimpin itu ada masa dan waktunya. Ini masanya Kak Valpi ini lah habis ini. Masanya sudah habis, akan digantikan oleh rombongan Iqbal ini. Nanti pada akhirnya 1 tahun kemudian rombongan Iqbal ini habis masanya, digantikan angkatan Raskal yang ke-33. Siapa saja nanti akan menjadi ketuanya. Tiap masa itu ada pemimpinnya. Tiap masa ada pemimpinnya. Maka dari itu di sini majulah terus untuk sebagai pemimpin di masa-masa yang akan datang. Karena masa yang akan datang itu tidak tahu kita ini mau jadi apa. Siapa tahu yang dulu di sini nanti ada yang jadi gubernur. Amin. Ada yang jadi menteri. Amin. Siapa tahu Pak Bambang, anak Rohis dulu yang jadi menteri. Alangkah bangganya Pak ini. Nih, siapa tahu lagi Pak Kalpin jadi menteri agama. Menteri agama. Siapa tahu? Amin. Karena perjalanan hidup seseorang itu tidak ada yang mau. Kalau dia memang konsisten terus menjalankan amanah, insya Allah nanti akan menjadi seorang pemimpin. Mungkin cukup demikian. Wabillahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhaimin SAG yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya serah terima jabatan dari angkatan 31 ke angkatan 32. Berikut adalah tugas-tugas pengurus Rohis Anur. 1. Tugas Ketua Umum Rohis pasal 24, yaitu 1. Memimpin dan mengelola Rohis dengan baik dan bijaksana. 2. Mengkoordinasi seluruh agenda kepengurusan. 3. Menetapkan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. 4. Setiap saat evaluasi agenda kepengurusan. 5. Membantu kinerja Ketua Ikhwan dan Ketua Akhlak. 6. Memberi hukuman dan sanksi sesuai dengan sanksi yang berlaku. 7. Menyelesaikan masalah. Tugas Wakil Ketua Umum Rohis pasal 25. Yang pertama, bersama-sama ketua menentukan kebijaksanaan. Yang kedua, memberi saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan. Yang ketiga, menggantikan ketua jika ketua berhalangan. 4. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya. Kelima, membantu kinerja ketua IWA dan ketua AWAN. Keenam, bertanggung jawab kepada ketua, sekretaris, bendahara, dan seluruh manajemen. Untuk Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Rohis angkatan 31 dan angkatan 32 diharapkan maju ke depan untuk memberikan selempang.
Berikutnya yakni tugas ketua Ikhwan dan ketua Akhwat. Ketua Ikhwan dan ketua Akhwat pasal 26 yang pertama, menjadi ketua di kelompoknya masing-masing, memberi rasa nyaman kepada anggota selama menjadi anggota rohis. Ketiga, menjaga agar organisasi tetap rukun dan damai, memperhatikan setiap anggotanya, menjadi sumber informasi setiap kegiatan rohis, menyebarkan informasi secara cepat kepada seluruh anggota, mencatat setiap inventaris yang dimiliki rohis, serta mengelola absensi anggota di masing-masing kelompok, mengatur perlengkapan yang dibutuhkan anggota secara cermat. Untuk ketua Ikhwan dan ketua Akhwat angkatan 31 dan angkatan 32 diharapkan maju ke depan untuk memberikan selempang. Berikutnya yakni tugas sekretaris 1 dan sekretaris 2. Tugas sekretaris 1 pasal 27 yaitu 1. Memberi saran atau masukan kepada ketua dalam menjalankan kegiatan dan mengambil keputusan. 2. Mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat. 3. Menyiarkan, mendistribusikan dan menyimpan suara serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. 4. Bertindak sebagai notulis dalam rapat atau diserahkan kepada sekretaris. Tugas sekretaris 2 pasal 28. Yang pertama, aktif membantu sekretaris 1 dalam melaksanakan tugas. Kedua, menggantikan sekretaris 1 jika sekretaris 1 berhalangan, membantu wakil ketua mengkoordinir masing-masing manajemen, bertanggung jawab kepada sekretaris 1 atau ketua. Tugas pokok sekretaris pasal 29 yaitu mengerjakan semua kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariat serta absensi gabungan, notulen rapat, proposal, dokumen-dokumen organisasi dan lain-lain. Untuk sekretaris 1 dan sekretaris 2 angkatan 31 dan angkatan 32 diharapkan maju ke depan untuk memberikan selempang.
Di pertama. Enggak, Ben. Berikutnya yakni tugas bendahara 1 dan bendahara 2. Tugas bendahara 1 pasal 30 yaitu bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan dan pengeluaran biaya, membuat tanda bukti kwitansi pemasukan atau pengeluaran biaya untuk pertanggungjawaban, bertanggung jawab atas inventaris dan keuangan, menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada ketua, memegang dan merawat buku kas rohis yang disebutkan secara turun-temurun dari angkatan sebelumnya. Tugas bendahara 2 pasal 31 yaitu 1. Membantu tugas bendahara 1, bertanggung jawab atas inventaris dan bendaharaan. 3. Bertanggung jawab kepada ketua atau wakil ketua. 4. Menyaring setiap pemasukan yang ada di buku kas bendahara 1 dan ditulis dalam bentuk jurnal. Tugas pokok bendahara pasal 32 yaitu mengumpulkan uang kas secara rutin, mencatat hasil infak Jumat, mengatur dan mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rinci, membantu kinerja manajemen izas dan dana. Untuk bendahara 1 dan bendahara 2 angkatan ke-31 dan angkatan 32 diharapkan maju ke depan untuk memberi stempel. Satu, dua, tiga. Semoga pengurus Rohis Anur ini dapat menjalankan tugas-tugas dengan amanah dan dengan penuh tanggung jawab. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya adalah pembacaan draft pengesahan jabatan angkatan 32 kepada seluruh angkatan 32 diharapkan maju ke depan.
Coba geser lagi, bisa tak? Tidak. Putra, geser lagi Putra. Geser lagi Putra. Geser lagi, geser lagi. Pegang pundak kawannya. Nah, Cak Aji itu nak. Nah, Cak Aji. Iya, Cak Aji tidak usah. Oh, sorry. Cak Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya suruh tirukan yang tirukan dulu ya. Nanti ketika Pak suruh tirukan nanti kami dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar pelantikan kepengurusan Rofis Anur UPT SMA Negeri 9 Palembang. Sebelum saudara-saudari saya lantik menjadi pengurus Rofis Anur SMA Negeri 9 Palembang periode 2024-2025, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang harus saudara jawab. Apakah saudara-saudari bersedia untuk dilantik menjadi pengurus Rofis Anur SMA Negeri 9 Palembang untuk periode 2024-2025? Yang kedua, apakah saudara-saudari bersedia untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus Rofis Anur SMA Negeri 9 Palembang periode 2024-2025 yang telah diamanahkan kepada saudara-saudari? Dijawab siap bersedia. Yang ketiga, apakah saudara-saudari bersedia untuk meluangkan waktu guna mengabdi dan menjalankan tugas saudara sebagai pengurus Rofis Anur SMA Negeri 9 Palembang? Atas kesanggupan saudara-saudari, maka saya selaku pembina akan melantik saudara-saudari sebagai pengurus Rofis Anur SMA Negeri 9 Palembang untuk periode 2024-2025. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari ini tanggal 25 Agustus 2024, saudara-saudari secara resmi saya lantik sebagai pengurus Rofis Anur SMA Negeri 9 Palembang untuk periode 2024-2025. Sekarang tirukan apa yang saya ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah. Wa bil islami dinah. Wa bil islami dinah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami pengurus kerohanian Islam SMA. Kami pengurus kerohanian Islam Anur SMA Negeri 9 Palembang. Saya ulangi. Kami pengurus kerohanian Islam Anur
SMA Negeri 9 Palembang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pengurus kerohanian Islam An-Nur SMA Negeri 9 Palembang selalu berbakti kepada orang tua dan guru-guru kami. Kami pengurus kerohanian Islam An-Nur SMA Negeri 9 Palembang selalu berakhlakul karimah dan menjunjung tinggi nama baik sekolah dan alma mater Rohis An-Nur SMA Negeri 9 Palembang. Kami pengurus kerohanian Islam An-Nur SMA Negeri 9 Palembang bersedia mengabdi meluangkan waktu dan melaksanakan tugas sebagai pengurus Rohis An-Nur SMA Negeri 9 Palembang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tidak bisa dibaca lagi ya. Palembang, pembina Rohis. Palembang 25 Agustus 2024. Pembina Rohis M. Muhammad SAG, Kepala SMA Negeri 9 Palembang Amgani SPD MPD. Kemudian sudah dilaksanakan melalui apa-apa yang sudah dilaksanakan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sudah agana. Nanya rumah itu malah Bagus rasa itu. Kan baik. nangis. Jangan nangis Mas Ita. Jangan nangis Mas Ita. Aku yang nangis. Oh Siva. Ya Allah. Ada kemandirian. Kepada seluruh angkatan 32 diharapkan kembali ke tempat yang semestinya. Dengan berakhirnya ikrar tadi, maka berakhir juga acara serah terima jabatan angkatan 32. Kami selaku MC pada hari ini meminta maaf bila ada kata atau ucapan yang salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.